Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Pak Anggra, di Mapel Seni Rupa. Untuk hari ini, saya akan mendalami lagi materi yang kemarin sudah saya bahas sedikit. Kita telusuri lagi. Saya kasihkan gambar-gambar secara visual biar kalian semakin paham tentang materi ini, ya. Untuk hari ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama itu ada unsur seni rupa, prinsip seni rupa, dan nanti kita masuk ke karya seni rupa 2 dimensi. Oke, langsung saja ke materi awal, yaitu unsur seni rupa. Unsur seni rupa ini adalah hal-hal atau material-material yang terdapat di dalam sebuah karya seni. Tidak semua unsur-unsur seni rupa selalu ada di dalam sebuah karya seni rupa, ya. Jadi unsur seni rupa ini merupakan material-material yang terdapat di dalam karya, ya. Unsur ini bisa dilihat secara visual, secara langsung oleh penglihatan kita, tetapi unsur-unsur ini tidak semua unsur selalu ada di dalam sebuah karya seni. Tergantung. Jadi unsur ini jumlahnya ada 8, ya. Nah, yang pertama adalah titik. Titik ini tercipta dari torehan yang terfokuskan. Yang kedua adalah garis. Garis ini tercipta dari titik yang berkelanjutan. Jadi saling keterkaitan antara titik dan garis. Oke, yang ketiga adalah bidang. Bidang ini juga hasil dari garis yang bertemu kembali sehingga membentuk sebuah bidang, ya. Nah, di sini ada bidang, banyak sekali contoh-contoh bidang, ya. Jadi bidang itu tidak hanya bidang-bidang yang teratur, tapi bisa juga bidang-bidang yang tidak teratur atau abstrak, ya. Yang keempat adalah bentuk. Bentuk ini adalah bidang yang lebih sempurna lagi karena memiliki volume, ya, memiliki isi. Itu adalah bentuk, ya, biasanya terdapat di dalam karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya adalah ruang. Nah, unsur ruang ini dibedakan menjadi 2, ada unsur ruang palsu, unsur ruang asli, dimana kalau unsur ruang palsu ini yang sebelah kiri ini tercipta dari hasil rekayasa senimannya sehingga membentuk unsur ruang palsu. Berbeda dengan ruang asli. Ruang asli otomatis seperti yang ada di patung atau karya-karya seni rupa 3 dimensi. Oke, selanjutnya adalah unsur cahaya. Unsur cahaya juga ada palsu dan juga asli, ya. Itu bedanya di yang palsu biasanya di karya seni rupa 2 dimensi, yang asli biasanya di karya seni rupa 3 dimensi, yang lebih asli lagi, ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Unsur selanjutnya adalah unsur tekstur, ya. Ada unsur palsu, ada unsur tekstur asli, ya. Hampir sama seperti tadi unsur cahaya, ya, dimana unsur tekstur ini tercipta dari hasil rekayasa senimannya, ya. Itu sehingga membentuk pola atau tekstur. Berbeda dengan yang asli, ini juga hampir sama seperti tadi cahaya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah unsur warna. Sebenarnya kalau kita bahas warna ini banyak sekali materinya, ya. Nanti mungkin lain waktu saya akan mendalami lagi unsur warna. Jadi biasanya unsur warna ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama warna primer, kedua warna sekunder, dan yang ketiga adalah warna tersier. Dimana penggolongannya untuk warna primer itu adalah warna merah, kuning, dan biru. Nah, selanjutnya untuk warna sekunder adalah hasil campuran dari warna primer. Nah, itu ada hijau, ada jingga, ya, ada ungu, ada coklat, ya.
Dan yang terakhir adalah warna tersier. Warna tersier adalah hasil campuran warna sekunder dengan sekunder atau warna primer dengan warna sekunder. Ya, banyak sekali. Ada hijau toska, ya, hijau bolu, biru navy, ya, abu-abu, pink dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Jadi ketika kalian akan membuat berbagai macam warna, kalian tidak harus mencari satu persatu warna. Kalian bisa mencampurkan sendiri warna yang kalian sukai, ya. Rumusnya itu di warna-warna primer, ya. Karena memang warna ini sangat penting perannya dalam karya, entah itu karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karena kalau tidak ada warna, karya seni rupa tidak bisa dinikmati dengan mata atau secara visual, ya. Nah, warna ini itu bisa tercipta dari bahan-bahan kimia seperti campuran warna itu sendiri, bisa dari cahaya, ya, cahaya datang dan menimbulkan warna yang terdapat di dalam karya seni, ya, seperti itu. Mungkin nanti ada praktek juga untuk percampuran warna lain kali, dan saya akan bahas lagi. Mungkin ini kita lanjut dulu ke prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa ini berbeda dengan unsur seni rupa. Prinsip ini kemarin sudah saya bahas juga, adalah patokan-patokan atau kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dalam pembuatan karya seni rupa, ya. Ada lima. Nah, ini yang pertama adalah kesatuan, kedua keseimbangan, ketiga proporsi, keempat irama, dan kelima adalah dominasi. Ini juga kemarin sudah saya bahas, ya, di gambar bentuk, karena hubungannya kalian menciptakan karya yang selaras dan memiliki nilai estetika, ya. Jadi untuk yang pertama, kesatuan ini merupakan perpaduan antar objek-objek atau kumpulan unsur yang ada di dalam karya seni. Objek-objek yang tersusun dengan baik merupakan adanya unsur kesatuan yang memiliki nilai keluasan, ya. Oke, jadi bagaimana kalian menyatukan sebuah unsur-unsur seni, tema, warna, cahaya, titik, garis, bidang, makna, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini saya berbicara untuk tentang menciptakan karya seni secara umum, secara global, ya. Tidak hanya karya-karya tertentu saja, tidak hanya karya gambar bentuk saja, tapi secara global. Yang kedua adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan ini adalah prinsip yang terlihat secara pandangan mata atau visual maupun non fisik, yaitu prinsip yang sama kuat sehingga terkesan berlawanan, tetapi memiliki karakter saling mengisi satu dengan lainnya yang menyeimbangkan, ya. Jadi ketika ada contoh seperti ini gambar kecilnya, ketika kita menganalogikan kita menggambar sebuah objek, ya, hanya dengan satu unsur warna saja, jadi ada warna hitam dan warna putih. Nah, kalau secara awam kita lihat warna hitam dan putih kan melambangkan gelap dan terang, dan melambangkan perlawanan. Tetapi disitulah ketika kita hubungkan dengan prinsip keseimbangan, disitulah terjadi keseimbangan tersebut, ya. Jadi keseimbangan di sini tidak berarti sama persis seimbang, tetapi bisa juga berlawanan. Maksudnya seperti itu. Tidak hanya unsur warna saja, tapi bisa yang lain. Mungkin objek-objek bentuk atau unsur-unsur yang lain seperti itu. Yang ketiga adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan besar kecilnya tiap objek dan unsur yang ada di dalam karya seni rupa dan mengacu pada skala yang benar sehingga tercipta karya seni yang bernilai estetis, ya.
Kemarin sudah saya jelaskan, ketika kalian menggambar sebuah objek itu kalian harus sesuai ya proporsinya. Jadi perbandingan besar kecilnya objek itu harus seimbang. Ketika kalian menggambar manusia, kaki tidak mungkin lebih pendek dari tangan. Nah, seperti itu. Atau menggambar kelapa itu atau misal kelapa itu buahnya lebih kecil daripada batangnya, seperti itu. Nah, itu proporsi. Gitu. Yang keempat adalah irama. Nah, irama ini adalah kesan gerak berkelanjutan. Kesan gerak ini merupakan unsur-unsur rupa yang ada di dalam karya seni rupa itu sendiri, ya. Irama kalau di dalam seni musik adalah tinggi rendahnya nada, berbeda dengan irama yang ada di seni rupa. Irama ini bisa tercipta dari hasil goresan, ya. Misal garis, kita membuat garis dari kecil bergelombang semakin membesar, atau tidak bisa juga dengan warnanya, ya. Warnanya dari gelap ke cerah, itu juga menimbulkan unsur irama itu sendiri. Atau kita membuat objek pemandangan, jadi dari membuat objek jauh, paling jauh, misal misal gunung, ya, dari gunung ke sawah, sawah ke pohon, pohon ke sungai, sungai ke rumput yang terdekat. Nah, itu menimbulkan unsur irama. Besar ke kecil, ya, panjang ke pendek, ya, jauh ke dekat, lebar ke sempit, seperti itu, menimbulkan unsur prinsip irama. Yang terakhir adalah dominasi. Dominasi ini adalah suatu prinsip di mana di dalam suatu karya seni rupa terdapat objek atau unsur yang menonjolkan atau difokuskan. Ya, dimaksudkan asas dominasi ini mewakili tema yang menunjukkan dalam karya seni rupa itu sendiri. Nah, ini adalah prinsip yang paling penting, ya. Karena apa? Karena ketika kalian membuat karya seni, entah itu karya seni apapun, poster, desain, patung, dan lain sebagainya, itu ketika kalian tidak menonjolkan sesuatu, itu karyanya tidak akan menarik, ya, atau kurang berkarakter. Jadi harus ada yang ditonjolkan, entah itu visualnya, entah itu bentuknya, entah itu temanya, entah itu medianya mungkin, dan lain sebagainya. Itu pokoknya harus ada yang ditonjolkan. Teknik juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, itu sedikit. Kita lanjut, kita terapkan ke dalam karya, ya, sekarang, ya. Nah, bagaimana sih kita menganalisis prinsip-prinsip yang ada di sebuah karya? Nah, saya sedikit mencontohkan di sini. Di sini ada contoh karya seni lukis yang mewakili karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua ada karya seni patung yang mewakili karya seni rupa 3 dimensi. Di mana kita bahas yang pertama dulu. Unsur kira-kira di dalam lukisan tersebut di mana terletak prinsip kesatuan, ya. Di mana terletak prinsip kesatuan. Nah, kesatuan itu sangat terlihat sekali di, ya, komposisi singa, kuda, dan manusia yang digabung menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Terus ditambahi background untuk menambah daya tarik kesatuan, ya. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan sudah pasti terletak tadi, ya, di kalau di dalam lukisan ini sama persis seperti gambar bentuk. Jadi di mana pelukis tahu, ya, memposisikan antara lebar media dan objek yang akan digambar itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, itu menimbulkan efek keseimbangan, ya, atau prinsip keseimbangan. Yang ketiga, iramanya. Iramanya sudah jelas terlihat di jauh dan dekatnya objek, ya.
dari paling dekat ini objek apa ini di sini mungkin kerikil-kerikil, terus singa, baru singa, terus baru manusia, terus baru kuda yang paling belakang, terus gunung dan langit ya. Itu menimbulkan efek irama. Irama juga bisa terletak di dalam pencahayaannya ya, atau warnanya yang dari gelap ke terang. Itu. Oke, yang kedua kita terapkan ke terakhir proporsi ya. Proporsi sudah sangat jelas karena ini lukisan realis ya. Proporsinya itu menggunakan proporsi yang sebenarnya, jadi sudah diterapkan dengan benar proporsinya. Yang terakhir dominasi. Dominasi yaitu objeknya yang diutamakan, yang difokuskan adalah objeknya. Ini sangat ini contoh bagaimana kita mengapresiasi sebuah karya dengan mudah dan sederhana ya. Gitu. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana cara mengapresiasi, apalagi nanti di bab semester di semester 2 ada bab kritik seni, bagaimana kalian mengkritisi dengan bahasa dan ilmu yang kalian tahu tentang nilai-nilai estetika. Oke, untuk kesatuannya di karya seni rupa patung ini ada 5 objek, ada 5 manusia yang disatukan menjadi satu kesatuan dengan efek ya, efek gerakan di situ. Terus yang kedua keseimbangan proporsi, otomatis proporsinya menggunakan proporsi yang benar karena masih termasuk realis ya, realis ekspresionis mungkin karena ada efek di sini. Keseimbangan ya. Di sini di karya ini menonjolkan efek atau prinsip irama ya. Di sini prinsip irama sangat kuat sekali ya di bagian efeknya ini. Nah, di situ menimbulkan irama atau gerakan dan gerakan ya. Nah, dominasinya apa? Mungkin yang ditonjolkan itu efek dari gerakan orang ya, patung atau patung. Ya, oke, itu sedikit contoh. Kita lanjut ke teknik dalam menggambar ya. Nah, teknik sebentar. Oke, teknik dalam menggambar itu ada 7 ya. Yang pertama teknik linear. Linear itu teknik garis. Nanti saya kasihkan contohnya. Yang kedua adalah teknik blok atau pemenuhan objek. Yang ketiga adalah teknik arsir atau menyilang. Yang keempat dusel atau gosok. Pointillis atau titik-titik. Plakat itu sifatnya tebal dan akuarel itu sifatnya tipis. Oke, ini contohnya ya, berbagai karya yang tercipta dari berbagai macam teknik. Yang pertama adalah teknik linear. Teknik linear itu teknik arsiran garis. Nah, ini yang kedua adalah blocking ya, pemenuhan objek, blocking. Yang ketiga adalah teknik silang ya, sehingga membentuk tekstur dari teknik menyilang itu. Yang selanjutnya adalah dusel. Nah, teknik dusel ini yang sering kalian pakai mungkin ya, teknik menggosok ya, sehingga menimbulkan efek yang rapih atau halus di permukaan. Nah, biasanya teknik itu digunakan untuk membuat gambar-gambar aluminium ya, baja atau kaca seperti itu. Selanjutnya adalah pointillis. Pointillis itu teknik poin ya, atau titik-titik sehingga menciptakan objek yang kita mau. Selanjutnya adalah plakat ya. Plakat ini sifatnya tebal. Jadi biasanya menggunakan media-media yang tebal ya, seperti contoh cat minyak ya, akrilik dan lain sebagainya. Berbeda dengan akuarel. Kalau akuarel tekniknya itu teknik transparan, biasanya menggunakan seperti cat air, jadi yang lebih transparan dan tipis. Oke, lanjut ke karya seni rupa 2 dimensi. Oke, karya seni rupa 2 dimensi ini adalah karya seni rupa yang memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar saja.
dan hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, ya. Jadi ketika kalian mengapresiasi atau melihat karya seni rupa dua dimensi itu hanya bisa dinikmati satu sudut pandang saja. Ketika kalian bergeser itu perspektifnya akan berbeda lagi, ya gitu. Berbeda dengan karya seni rupa tiga dimensi. Misal kalian melihat mengapresiasi patung, ya, meskipun kalian bergerak mengitari karya tersebut, kalian masih bisa menikmatinya. Berbeda kalau lukisan, kalian pasti harus satu sudut pandang saja, tidak boleh berputar-putar, ya. Jadi agar bisa mengapresiasi. Ada beberapa jenis karya seni rupa dua dimensi dan sudah saya berikan contoh visual biar kalian paham. Yang pertama adalah karya seni rupa murni, ya. Karya seni rupa murni ini adalah karya seni rupa yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja atau nilai estetikanya saja, seperti lukisan, sketsa, ini kartun, ya. Ini ada graffiti, ada mural, ya. Berbeda, kalau mural itu gambar-gambar hewan, manusia, dan objek-objek. Kalau graffiti itu lebih cenderung ke huruf. Terus ada doodle art, ada kaligrafi dan tipografi, ya. Terus ada siluet, ya. Ada kolase, ada mozaik dan montase. Jadi montase, mozaik, dan kolase ini tekniknya sama, ya, menempelkan objek-objek yang sudah ada dan digabung menjadi satu. Biasanya ini lebih cenderung prinsip kesatuannya sangat kuat sekali, nah, karena biasanya menempel objek-objek yang sudah ada di koran, digunting dan ditempelkan menjadi satu kesatuan sehingga membentuk ilustrasi yang baru, seperti itu kalau di montase. Nah, berbeda dengan kolase. Kalau kolase ini cenderung bentuknya sudah ada dan kita menambahkan material, ya. Material itu bisa misal biji-bijian yang ditempel-tempel atau kertas berwarna ditempel-tempel di objek yang sudah jadi, seperti zaman TK dulu. Mungkin kalian ada yang pernah diajari, ya, kolase ini. Lanjut ke desain grafis. Nah, nanti kalian juga mudah-mudahan ini pertemuan segera bisa dilaksanakan, jadi nanti kita bisa praktek desain grafis, ya. Di desain grafis juga banyak sekali karya-karyanya. Ada poster, ada logo, ada cover book, ada packaging atau kemasan, ada undangan, ada kartu nama, ya, ada banner, ada komik juga. Lanjut ke kriya. Kriya ini biasanya mewakili dengan karya-karya kerajinan, ya, kerajinan tangan atau handmade secara langsung, seperti contoh batik, wayang kulit, ukiran, ya, atau motif-motif yang ada di badong wayang orang, dan juga keramik, ya. Nah, itu kriya. Kriya ini hubungannya dengan kerajinan atau handmade. Selanjutnya seni grafis. Seni grafis ini berbeda, bukan desain grafis, ya. Seni grafis ini itu hubungannya dengan cetak mencetak. Nah, seperti contoh sablon, stempel, ya, emboss, ya, terus batik cap alami, terus stiker, ya, ada cukil, dan termasuk fotografi juga termasuk karya seni grafis karena hubungannya nanti karyanya dicetak, gitu, ya. Ada stensil juga, ada etsa atau cukil, ini sama saja. Itu seni grafis, berbeda dengan desain grafis, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan minggu ini, hari ini
di sini dulu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.